Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan mimpi seorang helper yang berasal dari Hong Kong. Mimpi Mbak inisial N tinggal di Hong Kong. Yang mimpinya membacakan mimpi perlu diketahui sebagai pengingat bahwa mimpi umat di akhir zaman kata Nabi dalam hadisnya, dan mimpi yang paling benar adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataannya, dan mimpi seorang muslim adalah satu dari 46 bagian kenabian. Ada dari riwayat Bukhari dan Muslim ya. Sekalian mimpi-mimpi saja, karena itu adalah salah satunya warisan kenabian yang tersisa. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kabar kenabian lagi setelahku kecuali al-mubasyirat. Lantas pada saat itu sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat? Nabi berkata, mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang hamba yang diperlihatkan kepadanya. Judul yang mimpi yang akan saya bacakan yaitu akan datang fitnah besar global mengguncang bumi seperti pandemi, krisis atau bencana. Saya bermimpi melihat kedatangan seorang laki-laki. Di situ ada Masjid As-Salam. Dia menggunakan jubah hijau, rambutnya seleher agak merah. Bulu matanya tajam dan berwibawa. Tidak seram atau jelek seperti banyak digambarkan. Dia mirip seperti Yesus yang biasa ada dalam foto sedang disalib. Dia datang dengan membawa bencana besar. Semua bumi yang ia injak bergerak lalu ambles. Dan di dalam hati seperti ini, ia mengatakan ia Dajjal. Semua orang ketakutan lari tunggang-langgang, termasuk saya. Saya lari ke Masjid As-Salam, sembunyi di masjid itu, tapi dia tetap bisa menatap saya. Dan saya ketakutan. Dia datang juga ke masjid, tapi di terasnya, tidak berani masuk masjid. Dia mencuri Al-Quran di lemari luar masjid, dan ia membawanya. Akan tapi ia tetap menatap saya hingga tatapan itu membangunkan saya dari tidur dan mimpi berakhir. Saat ini saya ingat muka Dajjal itu. Dajjal itu tidak ada tulisan kafaroh di dahinya dan dia tidak buta. Cocoknya sama nyataan Muhammad Qasim ya. Bahwa Dajjal itu tidak ada tulisan kafaroh di dahinya dan dia tidak buta sebenarnya. Itu hanya mana simbolik ya yang ada di atas Nabi itu. Catatan si pemimpi. Tidak lama kemudian terjadi serangan virus corona. Kemudian tidak sengaja saya menonton Gaza TV. Terus matanya tidak buta dan berwibawa. Mari kita tampilkan. Sosok laki-laki berjubah hijau mirip Yesus. Dalam tafsir klasik, jubah hijau sering dikaitkan dengan agama, kesolehan, atau seorang yang tampak membawa kebaikan.
Namun wajah mirip Nabi Isa alaihissalam yang disalib menunjukkan adanya fitnah penyamaran. Bisa diartikan ada sosok ideologi yang mengaku membawa kedamaian dan kebenaran, padahal sesungguhnya menjerumuskan. Ini selaras dengan hadis Nabi SAW bahwa Dajjal akan datang dengan membawa surga dan neraka, tapi sebenarnya kebalikannya. Tafsirnya, mimpi ini menggambarkan fitnah yang datang dengan wajah indah, bukan dengan rupa menyeramkan. Tafsir bumi ambles ketika ia datang. Dalam tafsir Ibnu Sirin, bumi yang terbelah atau ambles dalam mimpi sering bermakna musibah besar, hilangnya keamanan atau ujian berat yang menimpa masyarakat luas. Dalam konteks akhir zaman, ini bisa melambangkan fitnah global yang mempengaruhi kehidupan banyak bangsa. Bila pula ditakwil sebagai fondasi kehidupan manusia, ekonomi, kesehatan sosial yang goyah. Ditakwilkan fondasi kehidupan manusia, ekonomi, kesehatan sosial yang goyah. Tafsirnya, ini menunjuk pada pandemi, bencana atau krisis besar yang mengundang stabilitas dunia. Takwil Masjid As-Salam, yaitu masjid dalam tafsir mimpi adalah benteng iman. Nama As-Salam, keselamatan, makin menegaskan jalan selamat hanya dengan perlindungan pada Allah. Fakta bahwa sosok itu tidak berani masuk ke masjid, tapi hanya di terasnya, selaras dengan hadis, Dajjal tidak akan bisa masuk Makkah dan Madinah. Tafsirnya, meski fitnah besar datang, orang yang kuat akidah dan keimanannya pun tetap memenuhi seruan Rasul. Meski fitnah besar datang, orang yang kuat akidah dan keimanannya serta memenuhi seruan Rasul agar kita menjauh ketika Dajjal datang dan menyelamatkan diri ke lereng-lereng gunung, insya Allah akan selamat. Karena hadisnya menjelaskan demikian, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa barang siapa mendengar kedatangan Dajjal, maka hendaklah ia menjauh darinya. Demi Allah, sesungguhnya seorang mendatanginya, padahal dia menganggap syubhat yang menyertainya. Yang tadi Sunan Abu Dawud ya. Takwil mencuri Quran di teras masjid. Menurut Imam Nabulsi, Quran dalam mimpi adalah simbol petunjuk, cahaya, dan agama. Dicuri di teras menunjukkan bahwa fitnah tidak bisa mengambil Quran dari hati orang beriman sejati, tapi bisa merampas iman orang yang hanya berada di pinggiran agama. Ini contohnya di surat Al-Hajj ya, ayat 11. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Mencuri Quran di teras masjid bisa juga dimakna pemalsuan atau penggunaan Quran untuk tujuan yang salah, seperti orang-orang yang menyelewengkan agama demi kepentingan dunia. Tafsirnya, mimpi akhir zaman akan banyak memakai simbol agama untuk menipu, sehingga orang awam yang tidak benar-benar mendalami bisa terseret. Ini sangat cocok dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman akan muncul para pendusta besar. Mereka membawa kepada kalian hadis-hadis yang belum pernah kalian dengar. Tidak juga bapak-bapak kalian. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Janganlah sampai mereka menyesatkan dan memfitnah kalian. Maka dari itu
kita harus selalu berpegang pada wasiat Rasulullah SAW untuk selalu berpegang teguh kepada ajarannya dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Dan kita gigih dengan gigi geram kita. Takwil mimpi dari tatapan mata yang kuat. Dalam tafsir Ibnu Qayyim, mata tajam dalam mimpi melambangkan wibawa, pengaruh dan daya tarik kuat. Artinya fitnah Dajjal tidak hanya fisik, tapi melalui kekuatan pengaruh, propaganda media, atau ideologi yang tersembunyi di masjid. Fitnah itu tetap bisa melihat manusia, seolah tidak ada tempat sembunyi dari pengaruh global kecuali dengan iman yang benar. Yang meski kita sudah uzah, sekalipun kalau masih main sosmed atau mengikuti hal-hal yang maka kita sedikit ya. Takwil dari tidak ada tulisan kafaroh dan tidak buta. Dalam hadis, tanda Dajjal jelas, buta saat mata satu. Ini bermakna fitnah akhir zaman tidak akan terlihat persis seperti yang orang lain bayangkan. Jelas karena hadis itu bermakna simbolik ya. Seperti mata buta sebelah itu bisa disimbolkan adalah keterbatasan pandangan Dajjal yang hanya melihat dengan mata duniawi, yaitu materi, harta, kekuasaan, dan kesenangan dunia. Sedangkan mata batin rohani buta sehingga ia tidak mampu melihat kebenaran iman dan hakikat akhirat. Dan dahi bertulisan kafir bisa disimbolkan, yaitu seperti ideologi, pola pikir, atau orientasi. Kepala melambangkan akal dan arah berpikir. Maka tulisan kafir di dahi dapat dimaknai sebagai simbol bahwa jalan pikir dan ideologi Dajjal hanya kekufuran, meskipun ia membungkusnya dengan kemajuan teknologi atau keajaiban. Artinya manusia mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang menghadapi fitnah Dajjal karena sosok atau ideologinya tidak datang sesuai ekspektasi. Peringatan agar jangan menunggu tanda fisik, tapi fokus pada substansi fitnah. Hal yang dapat menyesatkan manusia dari agama, seperti bid'ah ya. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, kita harus menghindari bid'ah ya. Karena bid'ah itu intinya kalau adalah sesat ya kita itu dalam hadisnya, karena semua perkara yang diadakan adalah sesat. Kesimpulan takwil, mimpi ini adalah isyarat peringatan dari Allah akan datang fitnah besar global mengguncang bumi. Nah, ketika mimpi ini memang sesudahnya terjadi pandemi ya, pandemi, krisis atau bencana. Fitnah itu datang dengan keindahan duniawi, seperti yang disimbolkan dalam mimpi ini dengan muka rupawan dan sosoknya berwibawa. Bahkan seolah membawa kebaikan, tapi sebenarnya menghancurkan iman. Perlindungan hanya dapat diperoleh dengan apa yang berhubungan dengan yang diridhai Allah. Orang yang hanya berada di teras agama sekedar dekat tapi tidak sungguh-sungguh rentan terjerumus. Seperti yang disebutkan di Quran surat Al-Hajj ayat 11 tadi ya. Jangan menunggu tanda fisik Dajjal, karena fitnah bisa hadir dengan cara yang jauh lebih samar, berwibawa dan meyakinkan. Karena Dajjal nanti keluarnya pasti akan out of the box, di luar dugaan kita ya. Alhamdulillah. Ya Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Amin. Maka dari itu, mari saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, baik yang ada di Bukit Mekah ataupun yang ada di rumah,
untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Karena di posisi saat ini kita sedang berada di fase penghujung akhir zaman, yang mana fitnahnya begitu luas. Sampai-sampai Allah memberi pesan kepada Muhammad Qasim dalam mimpinya bahwa semenjak penciptaan dunia ini tidak ada kesyirikan yang memenuhi dunia seperti apa yang ada di zaman ini. Dan dengan itulah mari kita sama-sama memperhatikan peringatan-peringatan yang Allah sampaikan di dalam mimpi Muhammad Qasim dan bertauhid murni agar pertolongan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi bagi kita supaya berhati